Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat, pada tahun 2021, lebih dari 2.300 anak putus sekolah karena terpaksa menikah atau terpaksa bekerja. Di tahun 2020 saja, ada lebih dari 800 permohonan dispensasi perkawinan anak menurut data Kanwil Kementerian Agama NTB. Diperkirakan ada lebih banyak yang tidak tercatat, seperti nikah siri dan nikah di bawah tangan. Berangkat dari kepedulian akan masalah ini, Save the Children melakukan penelitian tentang perkawinan anak, pernikahan dini, dan kawin paksa di NTB. Penelitian ini melibatkan anak sebagai para peneliti muda. Assalamualaikum, saya Tasya. Saya Arya. Kami berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami adalah tim peneliti muda yang dengan bimbingan tim Save the Children melakukan penelitian tentang perkawinan anak, pernikahan dini, dan kawin paksa di NTB. Kami sangat prihatin dengan kondisi teman-teman kami yang menikah di usia sangat muda. Kamu tahu kan, kalau perkawinan anak itu termasuk salah satu kekerasan dan pelanggaran hak anak? Perkawinan anak juga salah satu penyebab tingginya angka anak putus sekolah. Sudah banyak cara dilakukan untuk mencegah, tapi perkawinan anak masih tetap terjadi. Melalui penelitian ini, kita ingin melihat permasalahan terkait dampak perkawinan anak, pernikahan dini, kawin paksa, dan risiko kekerasan berbasis gender atau KBG pada perempuan dan anak perempuan. Sejauh mana kesadaran anak-anak tentang risiko KBG dan kemana harus mencari pertolongan, serta sistem yang aman jika mereka harus melaporkan kasus. Lalu, apa peran norma sosial kemasyarakatan dan peran gender dalam mempengaruhi keputusan terjadinya perkawinan anak, pernikahan dini, dan kawin paksa? Lalu, bagaimana efektivitas upaya pemberi layanan, penegakan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pernikahan dini, dan kawin paksa? Bagaimana inklusi sosial dalam mekanisme pemenuhan hak anak dan perlindungan anak? Dan yang terakhir, apa peran pemuka agama atau pemuka adat dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pernikahan dini, dan kawin paksa? Save the Children memakai kerangka analisa gender dan relasi kuasa, model sosioekologis, pendekatan interseksional, dan pendekatan yang berpusat pada anak di dalam penelitian ini. Itulah kenapa kita, peneliti muda, dilibatkan. Ini yang disebut dengan partisipasi anak. Jadi, kita tidak hanya menjadi objek, tapi terlibat sejak awal penelitian. Senang deh ikut penelitian ini, kita jadi paham tentang cara meneliti dan jadi lebih kritis. Kita diajak ikut menyusun kuesioner, menentukan informan, juga turun ke lapangan. Selanjutnya, kita juga melakukan diskusi grup terarah dan yang terakhir melakukan analisa data bersama kakak-kakak peneliti dewasa. Penelitian ini dilakukan di 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Kita melakukan diskusi grup terarah dengan 24 orang anak di 4 kabupaten dan 12 kelompok perempuan dewasa di 2 kabupaten. Wawancara dilakukan dengan 4 orang tua forum anak, 11 orang penyintas, 3 orang tokoh masyarakat, dan 7 unit layanan. Total jumlah informan ada 61 orang, 37 dewasa, dan 24 anak, 21 laki-laki, dan 40 perempuan. Dari penelitian ini, ada banyak temuan yang dibagi jadi 6 tema, yaitu pertama, pola pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga masih didominasi oleh laki-laki dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua dan kondisi apakah anak hamil atau tidak. Kehamilan usia anak ini memiliki resiko besar karena tubuhnya belum siap sempurna untuk melahirkan. Dan anak yang dilahirkan berpotensi kena gizi buruk dan stunting atau kerdil. Nah, gimana coba mau bisa jadi Indonesia emas kalau anaknya kena stunting? Tema kedua adalah akses dan kendali terhadap sumber daya. Ketidaksetaraan gender masih terus terjadi. Perempuan cuma disuruh ngurus rumah tangga, sementara laki-laki mengambil keputusan dan yang mengendalikan keuangan. Kalau sudah kerja pun, perempuan mendapat upah yang lebih kecil dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Maka, perempuan yang tidak punya uang dan penghasilan sendiri rentan jadi korban kekerasan dan diceraikan.
Ini semakin meletakkan perempuan di posisi yang tidak menguntungkan. Ketiga, norma sosial, nilai kepercayaan, dan praktik budaya yang terjadi di Lombok, Merarik, dan Awik-Awik mengalami pergeseran dan merugikan perempuan dan laki-laki. Misalnya, perempuan dipaksa menikah dan laki-laki harus membayar mahal mas kawinnya. Merarik ini jadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak di Pulau Lombok, NTB. Dan ini sulit diubah dalam waktu singkat. Terus, kalau udah terlanjur hamil, masyarakat memandang rendah anak perempuan, yang membuat anak sering jadi milih putus sekolah dan menikah. Laki-laki juga dianggap rendah jika mengikuti tradisi serah diri. Jadi, di Lombok ini biasa sekali melihat anak hamil dan menikah. Rata-rata mereka jadi pasrah sama kondisi seadanya. Aturan awik-awik perlu ditinjau ulang agar tidak membahayakan anak perempuan dan laki-laki. Betul sekali. Aturan adat harusnya bisa mendukung hak partisipasi anak. Tema keempat, peran, tanggung jawab, dan pemanfaatan waktu antara perempuan dan laki-laki. Karena norma masyarakat menempatkan perempuan sebagai pengurus domestik dan laki-laki pencari nafkah, mereka menganggap aneh jika laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Hal ini semakin melanggengkan ketidaksetaraan. Banyak perempuan percaya bahwa mereka tidak layak menjadi pemimpin. Apalagi pola asuh keluarga juga tidak membagi peran domestik yang adil antara anak laki-laki dan perempuan. Padahal kita butuh teladan karena peran gender bisa dipertukarkan. Tema 5. Penghormatan pada hak sosial, keamanan, martabat, dan kesejahteraan. Dalam perkawinan anak, perempuan memiliki risiko yang lebih besar. Antara lain, putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan beresiko, anak yang beresiko stunting dan disabilitas, tidak mendapat akses kerja, perceraian, penelantaran, dan beban mental dan psikologis. Meski berdampak lebih berat pada anak perempuan, tetap saja anak laki-laki akan kehilangan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik jika memilih untuk kawin di usia muda. Tema terakhir, hukum, kebijakan, peraturan, dan berbagai praktik kelembagaan. Undang-undang perkawinan sudah menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Sayangnya, peraturan dispensasi kawin membuat orang masih bisa menikahkan anak di bawah usia itu. Kebijakan di masyarakat pun masih banyak yang merugikan perempuan. Perkawinan anak dianggap biasa dan kasusnya sering kali disembunyikan. Hukum perlu ditegakkan. Sedih ya, tapi kita pantang menyerah dan tidak boleh putus asa. Beberapa rekomendasi dari penelitian ini antara lain, pertama, melaksanakan program dialog dan edukasi lintas generasi antara orang tua dengan anak dan anak dengan panutannya. Selain itu, edukasi melalui media tentang pencegahan perkawinan anak dan usia muda perlu diperbanyak. Gunakan media yang dipakai anak muda, seperti media sosial dan TV. Yes, perkawinan anak dan kawin muda itu gak keren. Terima kasih Arya sudah mengingatkan. Rekomendasi lain adalah dengan memperkuat kegiatan di forum anak melalui kampanye dan advokasi. Selama ini, forum anak dimanfaatkan hanya sebatas program dan semakin berkurang anggotanya karena tidak ada kegiatan. Iya, jadinya anak muda pada kekurangan kegiatan positif. Betul Tasya. Nah, yang berikutnya adalah pemerintah harus mengembangkan sistem lapor bagi kasus-kasus pelanggaran hak anak. Terakhir, karena berbicara tentang anak, maka anak-anak juga perlu dilibatkan. Karena anak-anak berhak menentukan nasib kami sendiri, terutama anak perempuan yang suaranya paling jarang didengar. Yes, terima kasih Tasya dan Arya sudah mengingatkan ya. Demikianlah hasil dari penelitian tentang perkawinan anak, pernikahan dini dan kawin paksa di Pulau Lombok, NTB. Semoga penelitian ini membawa manfaat untuk kita semua, terutama bagi anak. Ingat, setiap anak berhak atas pendidikan, bukan pelaminan. Daerah yang kita cintai.